Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, memang suatu kebahagiaan apabila kami dapat berkumpul secara bebas untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, dan untuk sejenak merenungkan eksistensi atau keberadaan kita bersama sebagai tubuh Kristus, sebagai jemaat Tuhan, dan sekaligus tentang visi dan misi yang Tuhan berikan kepada kita orang percaya. Saya ingin bagikan kepada saudara-saudara suatu kutipan dari teolog dari Swiss yang namanya Emil Brunner, dan bahasa Inggris bunyinya begini: The church exists by mission as fire exists by burning. Saya ulangi dalam bahasa Inggris. The church exists by mission as fire exists by burning. Mungkin sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi kira-kira demikian dapat diterjemahkannya. Eksistensi gereja dinyatakan oleh misinya sebagaimana adanya api selalu disertai pembakaran. Saya yakin kita semua tahu bersama bahwa kepada murid Tuhan Yesus dan semua menjadi murid melalui pelayanan mereka turun-temurun, angkatan demi angkatan, Tuhan Yesus serahkan kepada kita sekalian dimanapun kita berada amanat agungnya yang dapat kita baca pada ayat-ayat terakhir dari Matius pasal 28 yang bunyinya demikian: Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Setahu saya di pelayanan khotbah, pelayanan mimbar di IPC Renamik sedang mengikuti suatu siri khotbah yang didasarkan pada kitab Para Rasul. Menarik sekali, di dalam kitab Para Rasul pada permulaan kitab Para Rasul diurapi oleh Roh Kudus, diperlengkapi menjadi saksi Yesus dari Yerusalem, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan pada bagian terakhir dari kitab Kisah Para Rasul, berita Injil sudah sampai ke Roma, ibu kota dari seluruh kerajaan Romawi. Dan bagian yang baru dibaca oleh Ibu Eli tadi dari Kisah Para Rasul pasal 16 menceritakan pelayanan Paulus di satu bagian Eropa yang namanya Filipi. Nah, di dalam persiapan untuk khotbah ini saya sejenak melihat website IPC Renamik dan memperhatikan visi misi. Dan sebelum kebaktian mulai, bagi saudara yang hadir lebih awal untuk mempersiapkan diri, ditayangkan beberapa slide. Salah satunya, saya sedikit kaget lihat visi misi yang agak lebih baru, tapi websitenya belum diupdate. Tapi saya akan kutip dari website. Website bunyinya, visi misi IPC Renamik menjadi murid Yesus dan diubahkan untuk bertampak bagi dunia dan melipat gandakan murid baginya. Saya ulangi, menjadi murid Yesus dan diubahkan untuk bertampak bagi dunia dan melipat gandakan murid baginya. Artinya setiap kita, siapapun kita, latar belakang bagaimana, tingkat pendidikan, apakah kita kaya atau tidak kaya, kita punya sesuatu yang dianggap hebat oleh dunia atau tidak. Siapapun kita, setiap kita dipanggil menjadi saksi Kristus. Dan sesuai dengan pembahasan visi misi tadi, setiap kita terus diubahkan, terus ditransformasikan, terus diperlengkapi oleh Roh Kudus
Karena kita dipanggil menjadi saksi Yesus. Kita dipanggil berdampak bagi dunia di sekitar kita. Dan saya lihat melalui pengumuman tadi pada tanggal 3 September, kalau tidak salah, akan diadakan suatu acara di samping gereja. Salah satu acara sebagai sarana untuk berdampak pada komunitas di sekitar gereja ini. Tapi dalam hubungan ini perlu kita ingat bahwa secara khusus ada orang tertentu yang secara khusus dipanggil menjadi penginjil. Nah, ini dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam surat Efesus pasal 4 ayat 11 dan 12. Dan Yesus yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi semua kita dipanggil menjadi saksi Kristus, tapi dari kita beberapa dipanggil secara khusus menjadi pemberita Injil. Dan hari ini kita akan melihat pelayanan Rasul Paulus di kota Filipi dan mau menggali atau melihat beberapa prinsip bagaimana saudara dan saya dapat berfungsi sebagai saksi Kristus. Nah, yang jelas di dalam pelayanannya Rasul Paulus dipimpin oleh Roh Kudus. Rasul Paulus sebelum ke Filipi sudah membuat suatu rencana, dan rencana itu dibahas secara matang dan didoakan dan serahkan kepada Tuhan. Tapi di dalam melaksanakan rencana itu ternyata ada beberapa hal yang terjadi. Dan yang terjadi menghadapi beberapa halangan. Halangan yang tidak membukakan jalan, justru sebaliknya menutup jalan untuk pelayanan mereka. Dan mereka menafsirkan halangan itu sebagai pimpinan Tuhan melalui Roh Kudus. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan Roh Kudus mencegah mereka ke tempat tertentu. Dan ayat yang ke-7 dikatakan Roh Kudus tidak mengizinkan mereka ke tempat itu. Kemudian apa yang terjadi? Saya baca lagi dari ayat 9 sampai 12. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Jadi secara sederhana, Paulus punya rencana mau melayani di sini karena ada kebutuhan. Mereka belum dengar berita Injil, tapi rencana Tuhan ke tempat yang lain sesuai dengan kemauan Tuhan, tapi sesuai dengan rencana Tuhan yang selalu yang terbaik. Dan mereka melihat halangan yang mereka hadapi sebagai pimpinan Roh Kudus. Dan setelah itu mereka dapat penglihatan atau panggilan yang lebih jelas. Dan mereka menyeberang sampai ke Makedonia. Sehingga untuk pertama kalinya berita Injil disampaikan di benua Eropa. Pada rencana Tuhan selalu yang terbaik. Sering di luar dugaan kita. Dan kalau itu rencana Tuhan, Tuhan pasti akan mempersiapkan jalan sebelum kita, sebelum hamanya. Nah, kita kembali ke visi misi IPC, yaitu menjadi murid Yesus dan diubahkan untuk berdampak bagi dunia dan melipat gandakan murid baginya. Bolehkah saya bertanya kepada saudara, baik yang hadir di gedung gereja di Kingsley maupun saudara yang ikut kebaktian online, apakah saudara memang sungguh-sungguh murid Yesus?
Sampai berapa jauh saudara bertumbuh secara rohani sebagai murid Yesus? Beranikah saudara angkat tangan apabila saudara menilai diri sebagai murid Yesus yang cukup matang rohani? Nah, kalau di Indo mungkin hamba Tuhan di mimbar minta angkat tangan atau maju ke depan. We're in Australia. Kita tidak akan demikian. You can feel safe, ya. Tapi menurut saudara, kira-kira apakah ciri khas yang paling pokok seorang murid Yesus yang sungguh matang rohani? Ciri khasnya, apakah sudah menghafal banyak ayat firman Tuhan? Atau bisa berdoa di depan umum? Tidak gampang berdoa dengan bahasa yang susunan kalimat istilah yang benar. Dapat memberi kesaksian di depan umum. Atau dapat menjelaskan berita Injil secara ringkas dan jelas tegas kepada orang lain. Kira-kira apakah ciri khas yang paling pokok seorang murid Yesus? Sebenarnya ciri khas yang paling pokok seorang murid telah kita singgung di dalam lagu yang baru kita nyanyi bersama. Papaku rindu menyenangkanmu, ajarkah ku lebih dalam untuk mengenalmu, pengenalan Tuhan. Papaku pinta layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu. Tuhan diutamakan dalam hidupnya, di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Artinya, ingin semakin dekat kepada Tuhan. Jadi, ciri khas yang paling pokok orang murid yang semakin matang rohaninya, makin intim, makin dekat hubungannya dengan Tuhan. Dan itu disertai dengan makin peka terhadap suara Tuhan. Suara Tuhan bicara kepada kita. Mungkin melalui pelayanan firman dari mimbar, atau pelayanan firman lewat khotbah, atau renungan dari Zoom, atau sarana yang lain, atau orang teman seiman yang sharing atau kasih tahu sesuatu, lalu, wah, ini Tuhan bicara kepada hati saya. Atau melalui hidup sehari-hari, peristiwa yang biasa, peristiwa yang umum, tapi di belakangnya kita melihat Tuhan mau bicara kepada saya. Tuhan mau berkomunikasi kepada saya. Bagaimana Paulus ke Filipi? Sama sekali tidak dipikirkan, tapi karena dia peka terhadap Tuhan, dia mau dipimpin oleh Tuhan. Dia mau menjadi bagaikan alat dalam tangan Tuhan untuk melaksanakan rencana Tuhan. Hari Rabu yang lalu saya jalan sendiri. Biasanya hari Rabu ada beberapa teman dari beberapa gereja dipimpin oleh Pak Bambang Santoso, dan kita jalan-jalan untuk makin sehat. Dan mungkin oleh karena satu dan lain hal tidak jadi selama beberapa minggu. Tapi Rabu depan kalau saudara berminat, kami akan naik kereta ke Nala, lalu dari Nala akan naik feri ke Bandina, dan dari Bandina akan jalan lewat pinggir pantai. Tapi hari Rabu yang lalu karena selalu di rumah ingin keluar, cuaca baik, saya naik bis dan gratis karena sopir bis sedang training, jadi semua bebas karcis, bank, dan saya jalan-jalan, saya duduk, saya bawa bahan bacaan, sedang baca. Lalu ada orang yang ajak saya bicara. Ternyata orang dari mana, bisa menebak orang dari mana karena saya dengar dia punya logat. Saya cakap, oh, that's an interesting accent. Where are you from? Bisa menebak dari mana? Dari Makedonia. Dari Makedonia. Saya kasih dia kejutan.
Dobrodan. Ya, ini bahasa yang dulu di negara Yugoslavia, karena kami pernah di Slovenia sehingga pernah belajar sedikit bahasa. Dobrodan, dia terkejut. Lalu dia buka curhat. Dia curhat karena dia tidak tahu siapa saya. Dia curhat, dia pernah adakan cheesecake shop, dia adakan dry cleaning, beberapa bisnis, tapi sudah cerai dengan istrinya, anaknya, semua tahu, bukan semua, sebagian mungkin tahu, sayang sekali, sebagian mungkin tahu, anaknya jarang ke rumah, jarang bawa cucu ke rumah, dia pulang ke rumah sendirian, sepi. Dia bilang, apa gunanya hidup? Bisa mengumpulkan harta, tapi apa artinya? Lalu pada akhirnya dia tanya saya, what do you do? Sehingga saya bisa bukakan sedikit pelayanan saya dan sedikit banyak menghimbau dia ke gereja karena dia dari latar belakang ortodoks. Dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, apakah kita peka terhadap pimpinan Tuhan? Sebenarnya saya ada bacaan. Saya ada persiapan untuk sesuatu, tapi dia yang ajak saya omong. Ya. Jadi, dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, apakah kita mau cari kesempatan untuk bersaksi? Jangan mengira orang akan datang, oh tolong beritahukan kepada saya berita Injil, sayang kita. Bisa terjadi, tapi jangan mengira itulah pola yang biasa. Setelah Paulus dan rombongannya ditempatkan di Filipi, biasanya pola pelayanan Paulus hari Sabat pertama dia ke rumah ibadah orang Yahudi yaitu sinagog, karena dia berhak berdiri di depan umum untuk membagikan firman Tuhan. Tapi karena kota itu jumlah orang Yahudi tidak banyak, kota Filipi kota dagang dan banyak pendatang dari daerah di sekitarnya, maka mereka cari tempat sembahyang. Kita lihat ayat yang ke-13. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Nah, saya ingin memperkenalkan beberapa istilah kepada saudara pada zaman Tuhan Yesus ini, pada zaman Rasul Paulus ini. Jadi abad yang pertama, yaitu ada orang Yahudi, orang bukan Yahudi. Tapi orang bukan Yahudi diantaranya ada yang tertarik kepada bukan semata-mata agama Yahudi, tapi Allah yang disembah oleh orang Yahudi karena mereka tidak puas dengan menyembah patung berhala. Mereka menganggap itu sia-sia menyembah patung berhala. Sehingga di antara mereka orang bukan Yahudi yang tertarik pada Allah yang disembah oleh orang Yahudi ada dua kelompok. Yang satu bahasa Inggris ya dikenal sebagai God-fearer. Arti di dalam terjemahan kita tadi ada istilah yang beribadah kepada Tuhan. Sedangkan kelompok kedua adalah orang proselit. Jadi orang proselit tidak hanya menyembah Allah yang disembah oleh orang Yahudi, tapi sekaligus disunat untuk diterima sah sebagai bangsa Tuhan. Nah, kemungkinan besar yang kumpul di tepi sungai itu adalah mereka yang God-fearers, menyembah Allah. Dan mereka kumpul mengadakan gaya kebaktian padang. Dan kepada mereka lah Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan, dan salah satu dari kelompok itu Lydia, dikenal sebagai yang beribadah kepada Allah. Nah, di jaringan teman-teman saudara dan saya ada beberapa teman, mungkin tempat kerja kalau saudara masih kerja, atau kenalan dari wilayah di mana saudara tinggal,
belum tentu saudara tinggal di Eastern Suburbs, mungkin di agak ke barat kota Sydney. Pokoknya masing-masing kita mempunyai jaringan kenalan. Nah, ini pola pelayanan Paulus. Mula-mula kepada orang Yahudi karena mereka punya dasar firman Tuhan dan mestinya mereka menunggukan kedatangan Mesias. Paulus ingin memberitakan Mesias sudah datang, berita Injil begini dan begitu. Kemudian dia melayani kepada mereka yang God-fearers, yang sudah mulai menyembah Allah. Nah, bagi kita masing-masing pasti ada jaringan teman-teman, dan alangkah baiknya kalau kita menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bersaksi kepada jaringan kenalan-kenalan itu. Dengan pengertian usaha kita bagaimana giatnya, bagaimana caranya, justrulah Tuhan yang membuka hati. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sehingga bagaimana caranya kita menginjil orang lain, bagaimana usaha kita untuk bersaksi kepada Tuhan, justru Tuhan yang membuka hati. Dan kita semua tahu di tanah air ada yayasan dengan KKR yang besar-besaran, yang sewa tempat yang luas, yang mewah, peralatan yang terkini, anggaran yang luar biasa, petunjukan dari band, paduan suara, singers, mungkin penyanyi itu juara pertama dari Indonesia Idol, hebat. Tapi belum tentu akan menghasilkan buah. Belum tentu orang akan bertobat menerima Yesus kalau Tuhan tidak membuka hati. Masih ingat di tanah air tahun 1978 dikeluarkan dari pemerintah Indonesia SK Menteri Agama 70, SK 77. Waktu itu Menteri Agama Indonesia Alamsyah Ratu Periwar Negara. Artinya tidak boleh pakai cara tertentu supaya orang dibujuk untuk ganti agama. Saya masih ingat. Mungkin saudara masih ingat. Pada waktu itu waktu orang dibaptis di kebaktian baptisan, orang dari agama lain di depan umum sebelum menerima sakramen baptisan, mereka memberi suatu pernyataan bahwa dan itu mereka mau dibaptis atas kemauan sendiri, kerinduan sendiri, keputusan sendiri, tidak dibujuk, tidak dipaksakan, tidak karena diberikan sesuatu dan seterusnya. Artinya pada saat itu mereka bahwa percaya itu sungguh digerakkan oleh Tuhan, sungguh Tuhan yang membuka hati mereka. Dan kalau Tuhan membuka hati, Tuhan akan memberi hasil yang sungguh-sungguh. Menarik sekali. Begitu mendengarkan berita Injil yang disampaikan oleh Paulus dan rekan-rekannya, Lydia dan kawan-kawannya mau menerimanya karena mereka sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Karena begitu mereka dengar, itu dia. Itu yang mereka tunggu. Sesudah ia dibaptis, Lydia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Dia menyatakan, saya sungguh-sungguh percaya. Dan dia kasih tantang kepada Paulus, kemana penilaian kalian? Apakah kalian juga dapat mengkonfirmkan bahwa saya sungguh-sungguh percaya? Bukan ya ingin ikut arus, ingin dapat sesuatu. Kembali ke KKR besar-besaran. Setelah KKR
Biasanya diumumkan, wah puji Tuhan, syukur kepada Tuhan. Ya, lalu angka disebut. Sekian banyak, maju ke depan, menerima Tuhan Yesus. Ini buktinya gerakan Tuhan di tengah-tengah kita. Lalu, setelah masa pembinaan, karena setelah penginjilan harus ada pembinaan. Setelah masa pembinaan, istilah follow up-nya, tinggal berapa banyak yang menyatakan, saya sungguh percaya, saya mau menjadi murid Yesus, saya menjadi saksi Yesus sampai ke ujung bumi, saya mau dipakai oleh Tuhan. Berapa banyak? Ataukah mereka yang menyatakan, saya percaya? Apakah mereka mengharapkan sesuatu, kemakmuran, penyembuhan atau sesuatu? Pasti tidak digerakkan oleh tantangan berita Injil. Karena berita Injil selalu ada tantangan. Masih ingatkah waktu Tuhan Yesus memulai pelayanannya? Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah, ini suatu tantangan. Hidup harus diubah 180 derajat supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak kehendakku, melainkan kehendakmu. Kerajaan Allah sudah dekat. Artinya mau hidup di bawah wibawa dan otoritas Yesus sebagai Raja dan Tuhan. Jadi sebagai kesimpulan, sejenak kita dapat melihat pola pelayanan Yesus, Paulus dari Kisah Para Rasul pasal 16, bagaimana menjadi saksi Tuhan Yesus. Yang pertama, peka terhadap pimpinan Tuhan. Dan sama sekali tidak meremehkan pimpinan Tuhan. Yang kedua, dimanapun ditempatkan oleh Tuhan, mencari kesempatan untuk bersaksi. Dan kita tahu, waktu Paulus dipenjarakan, di penjara pun dia tetap bersaksi bagi Yesus. Yang berikutnya, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kita tahu bahwa kalau Tuhan tidak membuka hati, orang tidak akan meresponi kepada pelayanan Injil. Dan yang terakhir, mendoakan hasil yang sungguh-sungguh. Saya membaca sekali lagi visi dan misi IPC yang saya ambil dari websitenya. Menjadi murid Yesus dan diubahkan untuk berdampak bagi dunia dan melipat gandakan murid baginya. Bagaimana respons tanggapan saudara? Sedia? Siap? Setia? Sadar? Artinya sadar akan kebutuhan orang lain. Karena tanpa Yesus, orang di luar Yesus berada di bawah murka Allah. Tanpa pengharapan. Saluran, maukah saudara menjadi saluran berkat Tuhan? Kalau saudara dan saya memang dipakai Tuhan sebagai salurannya, mereka tidak akan memperhatikan siapa kita. Fokus mereka ada pada Tuhan. Itu jelas setiap kita perlu terus diubah oleh Roh Kudus menjadi saksi Yesus yang menyenangkan hatinya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.